Di balik bangunannya yang tua dan dicat putih kembali, Rumah Sakit HKBP Nainggolan punya sejarah panjang yang berbeda dengan rumah sakit lain. Berdiri pada tahun 1893, diawali dengan sekolah sending yang diprakarsai seorang kebangsaan Jerman, yaitu Pendeta Johannes Wanut. Di tempat inilah dirintis kursus Sibaso yang merupakan salah satu sekolah pertama yang mencetak mantri-mantri kesehatan pribumi. Atas gagasan sejumlah suster Jerman, pada tahun 1915, sekolah itu diperluas menjadi poliklinik sending, yang dipimpin oleh anak desa setempat, Mantri Haparhusik. Poliklinik ini dikukuhkan sebagai rumah sakit sending pada tahun 1936. Sebagian besar masyarakat mungkin sulit melepas kenangan atas kejayaan rumah sakit ini. Di sana pernah ada ruang bedah dan instalasi untuk pasien penderita TBC. Pada tahun 1980-an, di saat tren penyakit TBC menyebar di sebagian Tapanuli, rumah sakit ini merawat banyak pasien dari luar Pulau Samosir. Dengan kondisi, hidup segan mati tak mau, sekarang ini, sulit membayangkan bahwa dua dokter ahli bedah Belanda pernah bertugas di rumah sakit HKBP Nainggolan ini. Kendati di ruangan depan, alat-alat bedah tempo dulu masih tersusun dengan rapi, ruangan yang dilapis cat putih itu begitu kontras dengan warna peralatan medis yang mulai kusam. Sebagian ada yang tampak berkarat karena jarang dioperasikan. Ada hal lain yang sulit memutuskan rantai sejarah rumah sakit HKBP Nainggolan ini dengan masyarakat Nainggolan. Sejarahnya boleh mirip yang lain, namun bagian terbesar dari rumah sakit ini adalah sumbangsih masyarakat setempat. Di mana area lahannya merupakan sumbangan pribadi agar pemerintah tidak kesulitan membangun rumah sakit HKBP Nainggolan. Awalnya, setelah dirintis oleh kelompok sending Jerman di masa kolonial Belanda, pada tanggal 22 Maret tahun 1973, pemerintah daerah menyerahkan rumah sakit ini kepada institusi HKBP untuk dijadikan Public Health Center. Kejayaan rumah sakit HKBP Nainggolan pada zaman kolonial Belanda memang tidak diragukan lagi. Rumah sakit yang terletak di kota kecil Nainggolan ini pernah menyandang prestasi sebagai rumah sakit rujukan terbaik di Keresidenan Tapanuli Utara. Seiring waktu berjalan, rumah sakit HKBP Nainggolan semakin hari semakin merosot. Pelayanan yang sering mengecewakan akibat tenaga medis dan peralatan yang tidak memadai, mengawali kejayaan rumah sakit HKBP Nainggolan, sirna dan mati suri. Di zaman pemerintahan kolonial Belanda, di bawah naungan para sending berkebangsaan Jerman, rumah sakit HKBP Nainggolan sangat diperhitungkan. Tidak sedikit pasien yang rela datang dan antri dari luar Pulau Samosir untuk berobat ke rumah sakit ini. Pada tahun 2010, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sempat berusaha untuk menghidupkan kembali rumah sakit HKBP Nainggolan melalui bantuan pembangunan gedung dan juga fasilitas pendukung rumah sakit. Namun sepertinya hal tersebut tak mampu mewujudkan kembali kejayaan masa silam rumah sakit HKBP Nainggolan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi rumah sakit HKBP Nainggolan yang semenjak direnovasi kembali pada tahun 2010 silam, hingga saat ini masih tampak mati suri. Kabar baiknya, rumah sakit HKBP Nainggolan kini kembali dilirik untuk dibangkitkan kembali dari status tidur panjangnya. Selasa 27 November tahun 2023, Ketua Yayasan Pengembangan Pembangunan Rumah Sakit HKBP, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian bersama timnya berkunjung ke rumah dinas Bupati Samosir di Pangururan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Pengembangan Pembangunan Rumah Sakit HKBP, Letjen TNI, Purnawirawan, Hinsa Siburian, menyampaikan rencana pembangunan Rumah Sakit HKBP Nainggolan dalam waktu dekat. Beliau juga menyampaikan beberapa hal yakni, bagaimana terciptanya realisasi, aplikasi dan koordinasi di lapangan, untuk menghidupkan kembali RS HKBP Nainggolan. Dengan difungsikannya kembali RS HKBP Nainggolan, diharapkan bisa membangun SDM generasi muda untuk memajukan kesehatan di Kabupaten Samosir. Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom menyambut baik rencana pengembangan pembangunan Rumah Sakit Umum HKBP Nainggolan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Kesehatan HKBP. Bupati juga berharap kepada pimpinan OPD agar aktif memberikan masukan kepada tim supaya pembangunan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Lebih komunikasi yang lebih baik, maka dari bilang kita koordinasinya kamu kurang baik, yang kurang keras kalau pemerintah daerah, dan mungkin saja mereka lebih baik ya dalam komunikasi, dalam disiplinan. Dari orang bahasa misalnya yang mohon maaf mungkin kurang disiplin ya. Mungkin saran kami juga Pak Indra kalau bisa ya, ini juga sekaligus kami juga berpengalaman sebenarnya di puskesmas ada juga bidang itu